wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Lagu Indonesia Raya yang akan dibimbing oleh Tiara Aulia. Indonesia pulihkan bersatu lawan korupsi. Untuk hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia. Izin Pak Doyo, sebelum saya memulai orasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadli Aratif, kelas izin 8. Dan sebelum saya orasi juga, saya akan mengucapkan sumpah janji mahasiswa. Dan untuk teman-teman, mohon diikuti dari setiap perkataan saya. Bisa dimengerti? Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa bersumpah bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Itulah tadi sumpah janji mahasiswa. Sebagaimana mahasiswa adalah agen of change dan agen of control untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan orasi mengenai anti korupsi. Yang pertama, hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Baik kawan-kawan, di sini pada hari ini, Hari Anti Korupsi Sedunia 2022, Indonesia pulih bersatu berantas korupsi. Jangan hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan, pada hari ini sampai detik ini kawan-kawan, banyak rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Rekan Fadli yang telah menyampaikan orasinya. Yang lain silakan, Fadila 3. Ayo, Fadila 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Abdullah Gofar dari kelas Mozilla 3. Di sini saya akan menyampaikan pidato korupsi rugi dunia dan akhirat. Kepada yang terhormat Bapak Andreas Yono, MTI. Ganti nama dia. Marilah kita panjatkan puji syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan nikmat dan hidayah. Tak lupa marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Korupsi Rugi Dunia dan Akhirat. Hadirin yang terhormat, tahukah apa itu korupsi?
Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggalangan uang, penerimaan uang sogok, dan lain-lain untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau negara yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Lalu mengapa korupsi rugi dunia dan akhirat? Karena korupsi saja merugikan negara dan diberi sanksi oleh yang berwajib. Apalagi di akhirat, karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dan menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma. Oleh karena itu, semua yang ada di ruangan ini, mari kita perangi korupsi mulai dari lingkungan sekolah. Kesimpulan dari korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang menghancurkan jati diri kita sebagai manusia yang harus dihindari. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa. Selanjutnya ada penampilan lagu dari Raffi dan saya ingin mempersembahkan lagu yang berjudul Cegah Korupsi yang diciptakan oleh Jonathan Indrawan. Menjaga integritas apapun harganya, berjuanglah beranilah melakukan tekadmu, takkan goyahkan olehmu. Angkat tangan ke atas. Satu jiwa lawan korupsi, satu jiwa lawan korupsi, satu jiwa lawan korupsi, satu jiwa. Menjaga integritas apapun harganya, berjuanglah beranilah tekadmu, takkan goyahkan oleh godaan. Satu jiwa lawan korupsi, satu jiwa lawan korupsi, satu jiwa lawan korupsi, Waalaikumsalam. naik ke depan pada Ardi Saputra, dipersilakan untuk maju berorasi. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Andreas Andoyo MTI dan juga mahasiswa sekalian. Di sini saya akan menyampaikan orasi tentang anti korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri
bijaksana. Apabila kita salah memilih pemimpin, maka yang akan terjadi adalah korupsi, kolusi, manipulasi, suap menyuap, atau sogok menyogok. Sendawa di musim hujan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian pidato yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Indonesia pulih bersatu, berantas korupsi. Terima kasih. Mohon izin Pak Adrian Ando. Ya, jiwa-jiwa korupsi dari teman-teman Soto. Hasil 1000 dari saya tidak. Maka dari itu kawan-kawan, kita ini sebagai mahasiswa adalah agen perubahannya, di mana nanti kita beberapa tahun kemudian akan menggantikan kedudukan sebagai pemimpin-pemimpin kedepannya nanti, di mana di situ kita sejak dini adalah mulai memberantas korupsi dari diri kita sendiri. Tidak menutup kemungkinan nanti kedepannya ketika memegang negara, kita tidak akan berani melakukan hal korupsi. Tak jauh kemarin, sekitar bulan lalu di Unila, yaitu rektor Unila terjerat kasus korupsi suap, yang dimana itu adalah titipan. Kita miris kawan-kawan, yang dimana kita ini sebagai masyarakat yang kurang mampu ingin menempuh pendidikan yang lebih baik, tapi di situ kalah dengan orang-orang yang memiliki uang kawan-kawan. Jadi kita di sini sebagai mahasiswa itu harus kritis, harus melek akan hal itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menempuh pendidikan yang lebih baik. Dan kemudian kawan-kawan, kita mengingat tanggal 6 kemarin RKUHP telah disahkannya, di mana di situ adalah ada salah satu pasal tentang pengurangan pidana penjara untuk pidana tahun lalu, yaitu kalau tidak lupa ya, kurang lebih pidana penjara itu 4 tahun. Tapi di sini kita lihat kawan-kawan, pidana penjara itu berkurang menjadi 2 tahun kawan-kawan. 2 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat dan tidak sepadan dengan apa yang dia makan, uang yang dia telan bermiliar rupiah kawan-kawan. Mari kita di sini kawan-kawan, mahasiswa itu harus kritis, harus mengawal. Kita ini harus bangkit untuk mencabut kitab undang-undang hukum pidana yang telah disahkan kemarin tanggal 6 kawan-kawan. Untuk kedepannya mungkin dari khususnya kelas 8 dan Mozilla 3, harapannya kedepannya semoga tidak ada korupsi hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri tegar dengan tekad, berdiri dengan tekad di sini, menghadap kalian di sini. Tidakkah kau ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti korupsi. Lebih tepatnya saya ingin membacakan tercontoh. Indonesia adalah bangsa yang besar. Bahkan banyak yang bilang karena kita tanah surga. Namun jutaan rakyat direnggut kejahteraannya oleh para pemimpin yang korupsi, tikus-tikus bangsa yang selalu benar di mata hukum. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajah. Tetapi ternyata udara kemerdekaan hanya diperuntukkan oleh segelintir doang, bukan kepada rakyat kecil, dikala bangsa-bangsa lain turut berlomba membangun industri, pendidikan dan infrastruktur negaranya. Kita masih tergeletak lemah, tak berdaya digerogoti korupsi. Apakah ada yang tahu sudah berapa uang rakyat yang pernah dikorupsi tikus-tikus negara ini? Terhingga. Tak ada yang bisa menjawab itu karena terlalu banyak saudara-saudaraku. Tetapi siapa masih yang peduli? Masih adakah orang yang peduli dengan nasib bangsa kita? Masih adakah orang yang peduli akan hak-hak rakyat kita? Kalau masih ada yang peduli, jangan diam. Marilah teman-temanku mahasiswa. Selamat sore. Apa kabar? Baik.
Oke, sebelumnya saya sedikit grogi karena memang dari awal pun tidak ada niatan ya untuk ini orasi. Namun karena permintaan dari sekretaris BEM, Rara, ya saya insya Allah bersedia. Baik, di sini tepat pada hari ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia 2022. Indonesia pulih bersatu berantas korupsi. Baiklah, sebelumnya di sini kalian adalah mahasiswa, tentu tingkatannya lebih tinggi daripada siswa.